tim pemilihan kepala daerah tidak ada perubahan, potensi konflik tadi sudah ngomong 95%, data yang konflik terbuka 25% konflik terbukanya, tetapi potensi konfliknya ana terus. Tinggal masalahnya adalah pimen cara ngatasinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Selamat datang Pak Haris Turino, kemudian Pak Dr. Yayat, dan para penikmat ngopi kemisan di kedai Nyong Kopi. Terima kasih atas kehadiran dan para pemirsa yang sudah live di IG Nyong Kopi dan Facebook Nyong Kopi. Untuk ngopi kemisan kali ini tadi sudah disampaikan oleh owner kedai Nyong Kopi bahwa ada beberapa ngopi kemisan yang sudah kita lakukan, dan kali ini ngopi kemisan sudah di edisi yang ke-39. Banyak tema, banyak judul yang sudah disampaikan dalam ngopi kemisan, baik yang tema lokal maupun tema nasional, serta ada yang tema agama dan ada yang tema sosial budaya lainnya. Untuk kali ini memang judulnya cukup tanda tanya, karena memang ada tanda tanyanya. Pecah kongsi kepala daerah salah siapa? Nah, kalau ada tanda tanya salah siapa, nanti biar para narasumber yang akan menjawab dari tanda tanya itu. Narasumber kali ini ada yang pertama Pak Dr. Haris Turino, dan yang kedua ada Pak Dr. Yayat Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk bisa ke atas panggung sederhana ini. Kita kasih aplaus. Ini kalau narasumbernya sedikit itu memang sesuai dengan prokes ya, jadi syaratnya ini sudah sangat tepat. Sebenarnya ada salah satu narasumber lagi, yakni Mas Ersal dari Tokoh Pemuda, namun kelihatannya masih dalam perjalanan. Saya akan memberitahukan sedikit profil dari beberapa narasumber. Yang pertama dari Pak Dr. Haris Turino. Nah, ini kita sudah tidak asing lagi dengan Pak Dr. Haris Turino, karena saya juga pengagum beliau ya. Jadi saya ini 3 tahun belum lulus, tapi Pak Haris Turino itu jenjang doktornya cukup dalam waktu yang sangat cepat, 22 bulan 25 hari, kurang lebih seperti itu. Dan ini suatu kebanggaan dan tercatat di rekor muri, menjadi salah satu doktor tercepat di bidang manajemen strategi. Kemudian Pak Haris Turino ini juga asli wong Selawi ya, asli wong Selawi, cara ngomong Tegalan yang medok. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu sempat sering turun ke Selawi dalam arena perpolitikan, dan hari ini pun ketika lewat Selawi selalu mampir. Dan tadi barusan dari Jogja tidak langsung ke Jakarta, tapi mampir ke Selawi untuk menyapa para sedulur-sedulur Selawi dan para keluarga-keluarga yang ada di Selawi. Pak Haris Turino sekarang
menjadi salah satu tim independen reformasi birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang dikomandoi oleh Pak Menteri Cahyokumolo. Dan kali ini berkesempatan hadir. Apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah baik. Yang kedua ada Pak Dr. Yayat Hidayat. Saya kenal Pak Dokter itu kalau di UPS sering mengikuti beberapa seminar-seminar, dan tulisan-tulisan Pak Yayat atau Kang Yayat ini juga sering saya baca, terutama dalam mengkritisi dunia pendidikan atau merekonstruksi dunia pendidikan, dan akhir-akhir ini juga sering mengamati baik sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Nah, Kang Yayat ini juga tokoh yang saya idolakan, terutama karena sangat produktif walaupun sudah pensiun, tapi produktivitasnya itu sangat luar biasa, dan sering juga diundang dalam seminar-seminar, workshop-workshop di bidang politik, sosial, budaya. Selamat datang bagi yang hadir, kita kasih aplaus sekali lagi. Judulnya pecah kongsi. Nah, ini memang cukup menarik. Tadi Bang Supri ini sudah mengawali. Wah, ini pecah kongsi ini kalau ditarik ke sini ini menarik ini. Nah, nanti tokoh-tokoh sudah mulai muncul ini. Nah, ya, pecah kongsi. Jadi kita melihat beberapa di daerah itu, kalau berbicara pecah kongsi itu ada beberapa hal yang kira-kira pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu bisa terjadi di awal, di pertengahan periode, bahkan menjelang akhir periode. Ya. Kalau di awal itu biasanya baru 6 bulan selepas pilkada itu biasanya akur. 6 bulan kemudian nggak tahu entah kenapa akhirnya ada gesekan-gesekan kecil yang menimbulkan ketidakharmonisan. Kalau menjelang pertengahan dan akhir itu biasanya kalau menjelang pilkada. Nah, itu kalau wakilnya nyalon sendiri, kepala daerahnya nyalon sendiri, itu jelas itu terjadi ketidakharmonisan. Yang ditimbulkan dari ketidakharmonisan itu apa? Biasanya pembangunannya tidak konsisten, kemudian melaku dewek-dewek. Ada lagi yang misalkan kalau biasanya pasang foto baliho itu bersama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasangnya hanya satu. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri kecil adanya pecah kongsi, kira-kira begitu. Nah, ada juga yang menarik yang kemudian menimbulkan wakil kepala daerahnya mengundurkan diri. Kita ambil satu contoh kasus artis Diki Chandra itu yang baru 2,5 tahun atau 2,5 tahun itu menjadi wakil Bupati Garut, mengundurkan diri. Ternyata setelah disampaikan ke Kemendagri, problemnya adalah ketidakharmonisan dan kurang komitmennya dari visi misi yang sudah disampaikan pada saat pilkada. Nah, banyak juga contohnya. Ya, kalau ditarik ke daerah terdekat, ya kemarin banyak berita yang cukup heboh, tapi nanti kita coba akan gali lebih dalam. Dalamnya juga nggak begitu dalam, tipis-tipis saja, nanti mengalir. Nah, kira-kira berbicara, monggo mikrofonnya ini. Pertama ini Kang Yayat dulu nih, ya nanti baru ke Dr. Haris. Sesuai umur. Ya. Kang Yayat masih aktif muter-muter seminar dan workshop ya Kang Yayat ya? Masih. Nah, ini kalau melihat ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau lebih spesifiknya misalkan ketidakharmonisan antara wali kota dan wakil wali kota,
antara bupati dengan wakil bupati ini sebenarnya kira-kira dari sudut pandang sosial budaya itu apa yang terjadi, Kang Yaya? Silahkan. Ini ujian dokter. Disertasi. Pertanyaannya berat. Jadi gini, mungkin kita harus berangkat dari pemahaman tentang konsep konflik itu sendiri kan. Jadi kalau baca berbagai literatur, kita melihat bahwa konflik baik yang bersifat individu maupun kelompok selalu saja berakar pada perbedaan sudut pandang tentang tata cara memanfaatkan lingkungan atau masyarakat setempat. Nah, dalam konteks konflik kepala daerah, mohon maaf Pak Dokter, saya menjelaskan sedikit ya. Saya minder juga dengan Pak. Kita melihat nanti dari reformasi birokrasi akan merumuskan formula baru tentang tata cara pilkada nih. Pada awalnya semua rukun aja, rukun beriuran, rukun berjanji, rukun melayani orang-orang yang diberi janji, semua berjalan baik-baik saja. Kenapa? Karena orientasinya kekuasaan pada saat awal. Nah, setelah berkuasa, lalu timbul persoalan-persoalan sumber daya sewaktu memperoleh kekuasaan. Kepada siapa saya berjanji, lingkungan mana pendukung saya, kan gitu. Berapa besar modal, boleh yang menyebut modal ya? Nggak apa-apa. Karena memang semuanya butuh modal. Nah, sumber konflik berawal dari situ Pak birokrasi di daerah. Bapak pasti lebih paham itu, sosiologi itu. Lalu persoalannya adalah kenapa konflik ini bisa muncul, bisa melebar, bisa meluas sampai diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di satu daerah. Kan konflik itu dalam literatur kita kenal ada yang konflik yang yang adem, ada konflik yang berorientasi produktif, ada konflik yang kontraproduktif. Apa yang terjadi sekarang di beberapa daerah itu konflik produktif menjadi tidak produktif. Karena ada persoalan-persoalan tadi, soal keragaman sumber yang dimiliki, keragaman masyarakat yang harus dipenuhi janji dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di kabupaten ini pun konflik itu ada. Saya kira hanya kepandaian Kabupaten Tegal ini kan lebih bisa menyembunyikan, lebih bisa mendiamkan, lebih bisa menutup konflik ini supaya tidak sampai ke ujung. Ya? Karena apa? Beragam lapisan masyarakat di kabupaten ini pasti memiliki beragam persepsi, beragam dukungan. Jadi buat saya konflik yang baik yang laten maupun yang terbuka sama-sama tidak produktifnya sejauh tidak diorientasikan kepada penyederhanaan masyarakat. Kan seperti itu. Siapapun yang berkonflik hendaknya, ini kata Pak birokrasi ASN loh. Siapapun yang berkonflik itu sah-sah saja. Persoalannya apakah konflik itu diorientasikan untuk pemikiran, gerakan penyejahteraan masyarakat yang dipimpin atau tidak. Itu saja. Nah, persoalan menjadi makin rumit ketika media medsos ini makin meramaikan suasana kan gitu ya. Memanasi. Nah, sementara masyarakat pengguna sosmed itu kan beragam ya. Ada
ada yang beringas, ada yang mudah mengendapkan diri, ada yang mikir, ada yang tua, ada yang muda. Ini menjadi ramai. Jadi persoalan-persoalan konflik itu bagi saya, dilihat dari segi manajemen strategik, konflik itu produktif, harus ada kok. Harus ada di semua unit organisasi, di semua lingkungan, harus ada. Karena konflik yang produktif diberangkatkan dari perbedaan pemikiran, perbedaan visi, yang nanti pertengkarannya itu mencari persamaan-persamaan, gitu loh. Kan begitu. Nah, persoalannya sekarang kita tidak mencari persamaan dari konflik itu, tetapi terus-menerus merentangkan perbedaan-perbedaan. Ini kan susahnya di situ. Mana dari TNP ya? Mangga. Oleh sebab itu menjadi tugas kita bersama barangkali bagaimana sama-sama mengelola konflik ini, tetapi kita harus dalam posisi tidak memihak salah satu, gitu loh. Kalau di lingkungan akademis kan saya sudah murid-murid saya juga sudah sama persepsinya. Artinya berangkatlah dari sistem kebenaran yang kita yakini. Nah, di kalangan akademis itu kan ada ungkapan bahwa saya bisa benar, Anda mungkin salah, gitu. Atau sebaliknya, Anda mungkin benar, saya bisa salah. Jadi serba relatif. Nah, persoalan politis ini seringkali melupakan pandangan-pandangan yang serba relatif itu. Iya kan? Jadi yang benarlah saya kan, Anda salah. Nggak ketemu. Iya kan, Pak? Ya, maka ada nanti kawan-kawan itu kan ada membuat lagi rumus-rumus kebenaran baru kan, ada kebenaran apa? Kebenaran hukum, kebenaran apa? Kebenaran faktual, kebenaran empirikal dan macam-macam. Tapi di lingkungan akademis ya kebenaran itu ya seperti itu. Saya bisa benar, Anda mungkin salah. Anda mungkin benar, saya bisa salah. Ini serba relatif. Salah juga belum tentu, benar juga belum tentu. Tapi kan tidak mungkin kawan-kawan di wawasan yang bekerja, bergerak, berpikir di wawasan kepolitikan diajak-ajak berakademis kan nggak mungkin. Itu saya persoalannya di situ. Ya, mohon maaf Kang Yayat, saya potong sedikit. Tadi yang menarik itu ketika contoh hampir semua daerah itu antara kepala daerah dan wakilnya itu mempunyai konflik. Mempunyai konflik. Ada yang soft, Ya. ada yang Ya. terlalu frontal. Betul. Kemudian konflik itu kalau di-manage dengan baik, Ya. apalagi mencari persamaan-persamaan yang kira-kira visinya untuk kesejahteraan, itu juga akan luar biasa. Nah, masalahnya ini bagaimana kalau ada pihak ketiga yang memanfaatkan konflik itu, Kang Yayat? Ini harus dipahami oleh para ahli politik. Dalam pandangan saya pasti itu ada. Saya selalu ada yang ambil untung dari situasi konfliktif itu pasti ada. Bahkan ada yang berharap kalian konflik aja terus kan gitu. Ada yang berharap seperti itu. Jadi dalam pandangan saya apapun yang terjadi, konflik itu harus tetap produktif gitu. Harus tetap produktif. Sekarang misalnya musim apa nih? Covid. Jadi silakan bertengkar, tapi bagaimana nih? Seluruh sumber daya, seluruh kekuatan, seluruh program ini diorientasikan kepada itu. Implikasi Covid ini sosial, budaya, ekonomi kan sangat luas. Ada yang bukan merasa, mengalami dimiskinkan, terasingkan dari lingkungan, nggak ketemu cucu sekian semester kan, itu sangat menyedihkan. Dan ini harusnya menjadi perdebatan konfliktif di kepala daerah. Iya kan? Gimana tuh dampak pembangunan yang mengharuskan kelompok pedagang ini tersisihkan. Udah zaman Covid begini, udah kebijakan pembangunannya harus menyisihkan ini, tidak ada pergantian, tidak ada apa-apa. Jadi ada persoalan-persoalan, konflik ini makin tidak produktif, makin menyengsarakan. Yang kita harapkan
konflik silakan, karena konflik bagian dari manajemen. Bahkan di manajemen strategik juga kawan-kawan pasti ada kuliah konflik kan dulu ya. Berapa SKS berapa dapat manajemen konflik. Oke ya. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat Kang Yayat. Nah, nanti kita lanjut Kang Yayat. Nah, ini mumpung sebelum ke Pak Haris, ini ada Mas Ersal. Selamat datang Mas Ersal. Nah, ini tokoh muda ya, yang saya kira suatu saat kapan waktunya ini akan ya menjadi kepala daerah, bisa saja. Amin. Ya, kita kasih aplaus. Nah, ya, karena negara itu ke depan itu ya setelah para kaum sesepuh itu pensiun, ya ini nanti generasi penerusnya pemuda. Nah, ini bagi tokoh muda yang kira-kira belum menjadi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Nah ini ada pecah kongsi yang bisa terjadi. Tadi itu sudah disampaikan oleh Kang Yayat bahwa berawal dari persamaan persepsi pada saat maju pilkada, kemudian awal-awal bisa terjadi pecah kongsi atau tidak harmonisan. Nah, kemudian ketidakharmonisan itu muncul bisa jadi karena modalnya itu antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu tidak seimbang. Modalnya paling banyak G1-nya misalkan, atau nomor 1-nya, nomor 2-nya hanya nimbrung. Kemudian visinya yang paling dominan adalah visi dari nomor 1-nya itu. Nah, ini dari kacamata Mas Ersal, kira-kira harus seperti apa? Nah, ketika tokoh muda itu nanti akan menghiasi panggung perpolitikan, bahkan sampai misalkan ke arah kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, agar tidak terjadi pecah kongsi. Silakan Mas Ersal. Kita kasih aplaus buat Mas Ersal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama, terima kasih host Mas Fadudin. Kemudian yang saya banggakan, saya hormati tokoh-tokoh politik Kabupaten Tegal, Pak Haris Turino, Pak Yayat akademisi, dan para hadirin yang sore hari ini hadir. Pertama, tentu saya apresiasi kembali kepada Nyong Kopi karena masih terus konsisten membahas topik-topik baik nasional maupun Kabupaten Tegal. Tapi ini perlu kita tanyakan, ini topik ini untuk Kabupaten Tegal atau nasional ini? Ini secara umum ini. Secara umum. Persoalan ngefek mengko. Persoalan Sing penting orang bangkit. Dan senior-senior saya juga yang hadir, ada Mas Supri dan Pak De Hasan, seluruhnya semua. Jadi memang ini topik yang menjadi penting untuk menjadi pendidikan politik bagi anak-anak muda. Itu kenapa saya tidak bisa menolak ya untuk diundang ke sini. Yang biasanya saya diundang selalu tepat sesuai dengan domain saya. Saya beberapa kali diundang di Nyong Kopi atas nama KNPI, atas nama HIPMI, atas nama Persekat ya. Selalu sesuai dengan domain saya. Tetapi kali ini apalagi yang meminta langsung adalah Mas Fatur, beliau adalah senior saya di Majelis Pemuda Indonesia KNPI. Tentu saya tidak bisa menolak, saya langsung siap senior gitu. Jadi saya harus datang. Dan yang menjadi penting tadi adalah kita sebagai anak-anak muda tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga menjadi subjek politik. Saya pertama untuk konteks Kabupaten Tegal dulu. Di Kabupaten Tegal yang sekarang sudah mendapat penghargaan Kabupaten Layak Pemuda, satu penghargaan yang sangat bergengsi untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Tegal memperoleh peringkat ketiga senasional. Apresiasi apa? Karena pemerintah Kabupaten Tegal ini
tidak hanya menjadikan pemuda sebagai objek tetapi menjadi subjek. Terbukti tidak hanya pada saat musrenbang saja kita diundang, tetapi belakangan ini kita selalu diundang dalam hal penting lainnya. Pertama tentang RPJMD perubahan, kemarin kita diundang, kita diberi masukan dan kita di follow up sampai ke dinas. Kemudian rapat-rapat perangkat daerah OPD juga kita diundang untuk diminta masukan. Ini artinya pemerintah Kabupaten Tegal secara lembaga menyiapkan Kabupaten Tegal masa depan untuk anak-anak muda juga. Karena dengan mendengarkan masukan dari anak-anak muda, mereka menyiapkan pembangunan Kabupaten Tegal untuk masa depan. Nah, kembali ke konteks review yang dibahas oleh Nyong Kopi terkait dengan pecah kongsi, ini menjadi perhatian kita semua, khususnya untuk generasi muda, karena kita ke depan itu menjadi penentu secara kuantiti. Ya, kita ketahui bersama, kita sering mendengar bonus demografi ini sudah berjalan setelah tahun 2020 dan puncaknya tahun 2045. Ini artinya apa? Kita anak-anak muda itu menjadi penentu. Kita lebih dari 50% secara kuantiti demografi di Indonesia. Nah, euforia kepala daerah dan baik bupati ataupun wakil bupati, wali kota maupun wakil wali kota seharusnya tidak hanya pada saat masa-masa kampanye saja, tetapi euforia ini harus menjadi euforia yang terus berlangsung pada periodisasinya. Ini yang kemudian menjadi data oleh Nyong Kopi, ya, saya juga sempat cek di Kemendagri, ya, 95% pecah kongsi. Ini menjadi perhatian kita semua. Dan menurut saya ini perlu kita kaji secara detail untuk menjadi pendidikan politik semua. Apakah pecah kongsinya ini karena misalnya beda partai, misalnya diusung oleh banyak partai politik atau koalisi gemuk misalnya, apakah faktornya karena itu? Ataukah faktornya karena tadi modal misalnya, kemudian faktor lain misalnya karena konflik yang ditimbulkan oleh pihak ketiga? Ini saya kira perlu studi lebih lanjut dan menjadi masukan untuk KNPI, karena kita punya lembaga yang namanya Pusat Studi Pemuda. Ini akan kita bahas lebih lanjut dan tentu kita sore hari ini akan mendengarkan dari pakar-pakar seperti apa gambarannya. Nah, terkait dengan kepemimpinan muda ini menjadi sangat menarik karena sekarang ini kepala daerah sudah banyak diisi, ya, oleh kaum muda. Seperti contoh misalnya di Tuban, ya, umur 28 tahun bahkan belum menikah, namanya Aditya Halindra. Kebetulan sesama kita politisi muda di Golkar. Ya. Kemudian ada juga Gus Ipin di Trenggalek, ya. Dia sebelumnya menjadi wakil bupati, kemudian setelah bupatinya Emil Dardak naik ke Jawa Timur menjadi wakil gubernur, dia kemudian menjadi bupati, dan yang digandeng juga anak-anak muda juga untuk wakilnya. Nah, ini menjadi menarik, apakah dengan diisi oleh generasi muda, kaum muda ini masih pecah kongsi atau enggak? Kalau misalnya tidak pecah kongsi, berarti pilihannya adalah pilihlah anak-anak muda untuk menjadi kepala daerah. Itu saya memantik. Terima kasih. Ini saya kira tadi sudah memperlihatkan contoh bahwa banyak tokoh-tokoh muda yang sudah, atau politisi-politisi muda yang memimpin sebuah daerah. Nah, dan tadi Mas Ersal ini menawarkan kalau tokoh muda di beberapa daerah lain itu nyata-nyatanya harmonis, maka alternatif kaum muda untuk menjadi pemimpin daerah ini bisa kita tampung. Nah, terima kasih, kita kasih aplaus sekali lagi ya buat Mas Ersal. Nah,
begini Pak Haris. Nah ini mumpung ada Pak Haris ini yang tokoh nasional ya, yang kira-kira sudah muter-muter di beberapa daerah, yang juga ngomong tentang reformasi birokrasi. Ini terkait dampak Pak Haris ya. Jadi kalau antara kepala dan wakilnya itu tidak harmonis, itu saya kira dampaknya itu bisa kemana-mana. Salah satu contoh yang pertama bagi para pegawai ASN-nya di tingkatan birokrasinya, ada pegawai yang nurutnya hanya kepada kepala daerahnya saja. Kalau wakilnya datang, masa bodoh. Ada juga yang kira-kira karena sudah banyak dibantu oleh wakilnya, lebih condong ke wakilnya, kepada kepala daerahnya, masa bodoh. Nah, akhirnya yang terjadi Sekda. Paling penting. Nah, yang menjadi panglima atau tadi disampaikan oleh Mas atau Bung Supri, sekdanya ini kan menjadi motor penyeimbang di tatanan pegawai birokrasi. Tapi nyata-nyatanya bahwa yang paling dominan untuk mengatur itu ya kepala daerahnya. Nah, jadi dampaknya itu sampai kepada ASN yang kira-kira juga timbul tidak nyaman bekerja. Apalagi kalau ada bagi-bagi kue ya kepada para ASN, nah itu juga sangat luar biasa. Ini saya harus dekat kepada wakilnya atau kepala daerahnya. Nah, ini kira-kira dampak dari pecah kongsi ini Pak Haris, dari kacamata reformasi birokrasi, apakah perlu ada rekonstruksi bagi undang-undang pemilihan kepala daerah, misalkan wakilnya itu jangan dipaketkan dengan kepala daerahnya atau bagaimana? Silahkan Pak Haris, kita kasih waktu kepada Pak Haris. Iya, Pak Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kayaknya udah diketer ya Mas Fato. Ya. Bisa diketer. Lah mau konflik kan diurusi tadi ngomong nyokopi. Ya kan? Lah mau ngurusi sing enak. Ya. Bisa nyong sing Jakarta tundang mene ya. Ngomong wong tukaran. Jarianto istilahnya gawe rek, ya kan? Bisa kudu diurusi konflik iye. Ya kan? Tadi Kang Yayat wis ngomong konflik wajar jorna bae. Bisa kudu dibicarakan sampai ke satu titik di mana dia mengganggu pelayanan publik, itu baru menjadi domain publik. Ya, dong ruwet dewek lanang wadon kawin baik, kawin ki sing dasare cinta, ya. Rudu tukaran, orang kabeh pegatan, tapi tukaran. Kawin ki sing dasare cinta. Bisnis ini menarik. Di bisnis arane aliansi. Aliansi adalah hubungan yang tidak stabil. Disadari hubungannya ora stabil. 50% dari aliansi gagal. Apa maning nang politik, sing semata-mata banyak orang melihat politik ini adalah perebutan kekuasaan. Dijodokna chemistry-nya bae langka, ya. Waktu pemilihan sebenarnya delok bae wis sengit. Rika orang lebih duit, belum lah, kabeh maning-maning nyong, iya kan? Iya, apa maning sing wakilnya sing metu duit misalnya, belum maning ya. Kemudian sing dadayan nyongo, rekom oli gara-gara nyongo, ya, nyongopi maksudnya. Bisa nih saya Rika kayak itu di dunia politik. Jadi wajar, apalagi sistem pemilihan di Indonesia menarik. Indonesia, Amerika, Brasil
3 negara sing pemilihannya paket. Ya, kadang-kadang ideologi ini beda. Secara ideologi beda, semata-mata demi kekuasaan. Ya, didorong-dorong dari tim suksesnya. Wis maju menang. Akhirnya pecah. Kebenaran menarik kasus Tegal, Slawi, Brebes. Ya, tidak ada perbedaan ideologi. Brebes, ya, katone ayam. Ya, tidak ada konflik terbuka. Tapi kan cari ini sakitnya tuh di sini. Ya, Kota Tegal, partainya pada, ya. Kabupaten Tegal pada maning. Berarti orang abang, orang hijau, orang kuning, orang apa, ya. Tidak ada masalah ideologis ya. Tetap tukaran. Ya kan? Ini fenomena karena apa? Sistem pemilihannya diciptakan seperti ini. Jadi selama sistem pemilihan kepala daerah tidak ada perubahan, potensi konflik tadi sudah ngomong 95%. Data yang konflik terbuka 25% konflik terbukanya. Tetapi potensi konfliknya ana terus. Tinggal masalahnya adalah pimen cara ngatasinnya. Ya. Nah, agar pimen cara ngatasinnya, lamun yang durung pernah jadi kepala daerah, ya. Jadi yang ini nemuni Pak Sony Sumarsono, mantan Dirjen Otonomi Daerah. Yang kebetulan Pak Sony adalah satu tim saya di reformasi birokrasi. Jadi Pak Sony gampang gaweane nyong waktu jadi Dirjen Oda, ya kayak gini. Tundang lorone siji tuli diundang temukan orang gelem paksa mundur. Mendagri bisa menggunakan itu selama catatannya sudah mengganggu pelayanan publik. Karena pada hakikatnya yang namanya politik yang saya pelajari dari PDI Perjuangan adalah membangun peradaban juga, bukan semata-mata politik ini memperebutkan kekuasaan. Ya, nah, kita ngomong sebagai akademisi, ya. Ini ngomong sebagai wong Slawi, yo, gampangnya lah ya. Nah, akademisi ini mengenal adanya kegagalan koalisi. Koalisi dong gagal, artinya apa sih? Artinya yang pertama tujuannya tidak tercapai, berarti gagal. Tujuannya apa sih? Memberikan pelayanan publik, mensejahterakan rakyat, orang tercapai. Gagal arane. Sing nomor loro mungkin tujuannya tercapai, tapi kenyamanan tidak ada. Ya. Kenyamanan tidak ada, itu namanya kegagalan koalisi atau di bisnis disebut kegagalan aliansi, alliance failure. Nah, kegagalan itu memicu apa? Memicu ketidakstabilan aliansi, orang stabil tadinya karena gagal, tidak nyaman, jadi tidak stabil. Tidak stabil muncul dari pergeseran posisi tawar, kayak mau posisi tawar maune berimbang, disepakati, ketika sudah jadi posisi tawarnya bergeser, rezekine geser, iya kan? Dan ini kon kabeh, ya, iya kepala dinas kon kabeh lah nyongoli apa? Nyong orang belum teka misalnya, iya kan? Itu faktanya ada, iya kan? Di perkawinannya ya orang kabeh pegatan karena ketidakstabilan tidak selalu berakhir dengan pegatan ya. Wis wong anake wis gede-gede demi kehormatan tetap tinggal bareng ya. Walaupun ya wis ora anu kok aparane ya. Karena wis jengkel. Nah, sistem pemilihannya memang seperti itu. Apalagi yang menarik nih, kalau di PDI Perjuangan
Ya, Olio yang ngomong sedikit kok ya. Boleh. Olio ya. Ibu Megawati bolak-balik ngomong ketika di sekolah calon kepala daerah. Kata Bu Mega, saya mengalami sebagai wakil awak karo sikil, dan saya mengalami sebagai presiden. Ya kan, kudu siap. Karena apa? Kita lihat di ranah nasional. Ya, Undang-Undang Dasar menyebut wakil itu hanya di pasal 4 ayat 1. Ya kan? Pasal 4 ayat 1 itu ngomongnya apa? Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. 4 ayat 2 dia ngomong presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Jadi catat Membantu. tugasnya ya. Nomor 1 tuli ya, bantu tuli. Ya. Nomor loro pasal 6. Ya kan? Pasal 6 apa kelalaian deleng titik ora apa-apa ya. Dipilih presiden dan wapres dipilih. Pasal 7 ya masa jabatan 5 tahun. Nah, pasal 8 ini sering dinteni. Dong presiden mangkat ya, bu mangkat paling dia berhenti, diberhentikan, tidak mampu menjalankan, maka digantikan oleh wakil presiden. Tugas kedua dari wakil menggantikan, ya kan, menggantikan. Nah, pasal 9-nya cerita masalah sumpah presiden dan wakil presiden disumpah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Dasar nomor 1 tugasnya mau adalah membantu, nomor loro menggantikan. Tapi secara normal ya mewakili. Agar presiden luar negeri mewakili yo. Mewakili ini penting. Ya, dan kudu disadari juga oleh nomor 1 nih bahwa ini perjuangan bareng-bareng loh. Nyong melu metu duit, nyong melu mengerahkan semua sumber daya sehingga dari awal disepakati bagiannya nyong nangani apa. Kalau Pak Ma'ruf Amin jelas esra karena tim independen reformasi birokrasi di bawah Wapres, ketua nasionalnya adalah Wapres. Kita menangani seluruh yang urusannya dengan kesra ya, kesejahteraan rakyat. Nah, jadi agar pembagiannya dari awal disepakati bener, ya, iya, kudune insya Allah tidak ada konflik. Tapi memang dari awal, kita wong nom ya, kita jadi bupati ya, 2024 ya, pesen, ya, milih bojo, ya, sing cocok tuli, cocok bedurung tentu kayak kadang-kadang tukaran karo bojo, ya kan? Cocok sing cilik ya dikintili terus pada gede mau diapa kena ya. Jadi penting chemistry ya, kecocokan, komitmen, rasane kue Kang Batur. Mungkin nanti bisa sambil jalan gitu. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris. Ya, ini menarik ini tadi bahwa kalau ada kepala daerah dan wakilnya itu konflik, tidak ada chemistry, pecah kongsi, itu lalu dari Kemendagri melalui tim itu mengundang salah satunya lagi dan keduanya didudukan. Artinya Kemendagri juga menjadi mediasi dan menjadi mediator dalam pendamaian dua kepala daerah atau satu kepala daerah dan wakilnya. Yang menarik juga Kemendagri bisa menekan untuk salah satunya mundur seperti itu. Nah, jadi saya kira konflik-konflik yang terjadi di beberapa daerah itu sudah sangat lazim. Tadi sudah disebutkan banyak pemantiknya, dari mulai modal, dari mulai tidak satu komitmen dan lain sebagainya. Oleh sebab itu biar lebih mencair dan banyak masukan, saran atau bahkan pertanyaan dari para penikmat kopi kemisan, silahkan kami buka 3 penanya. Nah ini tadi ada nih Mas Supri ini yang lama ini baru muncul kembali. Yang kedua ada Pak D. Hasan. Nah, ini ya.
yang ketiga ada Pak Rosa ya. Ini ownernya itu nanti ya, owner nanti ya. Silakan Pak Bang Supri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang hadir di Nyangkopi hari ini di acara kemisan, hampir sekian acara baru kali ini kita tampil kembali. Yang menjadi menarik ketika itu loh, pecah kongsi kepala daerah siapa yang salah. Tapi kalau dengan judul yang seperti itu, siapa yang salah, keder lurus sing salah siapa, seperti itu. Padahal menurut pandangan kita sebagai pengamat ya, karena saat ini saya sudah hampir sekian puluh tahun sudah meninggalkan partai politik dan tidak menjadi pengurus partai politik. Saya lebih menikmati pengamat, karena pengamat itu langsung ganyapi Pak ya. Ya Pak ya. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan judul tadi, jadi menurut pandangan saya bahwa kalau kedua-duanya itu sebetulnya memahami aturan perundangan yang ada, itu tidak akan pernah terjadi. Karena saya sebelum datang ke sini saya buka-buka Google bahwa ada beberapa kewenangan bupati, wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Dan ada beberapa tugas. Jadi tugas wakilnya. Jadi seolah-olah di sini kalau saya melihat wakil itu punya kewenangan. Padahal di dalam tugas wakil itu salah satu itemnya itu ada tugas dan kewenangan. Di mana tugas dan kewenangan itu apabila kepala daerahnya itu berhalangan. Itu yang sama. Cuma di sini yang saya anehnya adalah ketika konflik itu ada di Kota Tegal, larinya ke Kabupaten Tegal. Ini seharusnya yang jadi pembicaraan seperti ini ada di Kota Tegal sana, ya kan? Sehingga kami teman-teman mentransfer Dokter Yayat untuk ke Kabupaten Tegal menyampaikan ini secara pandangan budaya, ya kan? Sampai-sampai terus kemudian Mas Fatur menghubungi Bang Haris itu ya sebagai ketua tim reformasi birokrasi Kemenpan itu sampai hadir di sini sudah luar biasa sekali sebelumnya. Padahal yang itu cuma hanya konfliknya ada di Kota Tegal yang diselesaikan oleh orang Kota Tegal. Ya, tapi yang ribut malah di Kabupaten Tegal. Tapi begini, ini akan mengefek kedepannya, pasti akan mengefek ke Kabupaten Tegal. Pasti akan seperti itu. Selamat datang. Ini ada Mas Ardi dan Pak Haji Wasun. Ya si konflik. Duduk iya. Mohon izin Mas Ardi. Lanjut Bang Supri. Karena sebelumnya kembali lagi kepada syahwat politik. Syahwat politik. Kalau kita mengikuti aturan saja itu berjalan dengan baik dan lancar. Tapi kalau mengikuti syahwat politik itu yang paling sulit. Harus mencari-cari kesalahan, kekeliruan. Jadi kalau kembali lagi siapa yang salah ya balik lagi. Kita tidak bisa menyalahkan partai politik pengusung. Kita tidak bisa menyalahkan orang per orang. Tidak bisa menyalahkan tim sukses dan kembali lagi bahwa pada intinya kalau beliau-beliau di sana itu mengerti aturan kewenangan dan tugasnya masing-masing, selesai, tidak akan pernah konflik. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Yaya tadi, konflik itu harus ada. Jujur dari separuh kehidupan saya di konflik. Saya kalau nggak ada konflik nggak hidup Mas. Ya Mas Fatur. Ya hono. Saya Mas Fatur, ya kan, si tangan tebal itu, teman-teman yang lain, para troublemaker di kabupaten. Kalau di Kabupaten Tegal tidak ada konflik, kita tidak hidup, persoalannya seperti itu. Sehingga kadang-kala kita sebagai troublemaker itu menciptakan konflik. Ketika ada konflik kita hidup.
Kita kasih aplaus ya. Kami izin, kami juga. Jadi seperti itu, ya kan? Saya sama Mas Rosa di dunia jasa konstruksi. Kalau nggak ada konflik kita nggak dapat proyek, ya Mas, nggak makan, ya kan? Makanya seperti penyampaian Mas saya tadi, bagaimana konflik itu dikemas dengan baik. Karena apa? Ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi sudah selesai. Dan bicara organisasi ini dan sebagainya. Nah, kenapa konflik di kepala daerah itu banyak faktor? Salah satu faktornya adalah setoran. Sudah, saya sebab banyakkan ini setoran, ya kan? SOT, fee proyek dan lain sebagainya, perizinan dan lain sebagainya. Tapi kalau setorannya itu misalkan lancar, ya orang ketang 130 wakil 70 itu nggak akan pernah ada konflik, nggak akan pernah ada konflik. Saya yakin karena saya mengalami beberapa bupati dan dekat dengan beberapa bupati. Jadi kita tahu persis. Bahkan di suatu ketika saya dipercaya untuk menjadi duduk kayak apa? Yang menerima setoran. Para penghulu aparat. Jadi seperti itu, ya kan? Jadi kita tahu persis. Yang jelas pada intinya, saya pun berharap Kabupaten Tegal ada konflik. Saya berharap. Lah daripada dipendam syahwat itu, ya kan? Karena apa? Kalau di Kabupaten Tegal ada konflik, saya sudah menyiapkan destroyernya soalnya. Dan disitulah kita bisa hidup. Terima kasih. Jadi seperti itu. Ya, siap. Jadi untuk itu barangkali nanti ada tambahan dari Mas Rosa, khusus untuk Mas Hersal kaitan dengan itu garis tangan. Tapi semangat. Saya closingnya jenengan itu saya langsung jebol. Bagaimana mau juga ke depan cari wong Tegal kayak wong tua mesti sing ganti wong no. Itu hukum alam, nggak bisa ditolak. Wong tua mesti sing ganti wong no. Aja gue bisa. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Karena apa? Yang lebih muda lagi dari panjenengan Mas Yunas di atasnya masih siap. Jadi seperti itu. Yang penting kalau kaitan dengan perebutan kekuasaan, kalau jenengan bisa merebut Golkar menjadi ketua DPD itu lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bang Supri. Nah ini luar biasa ini Bang Supri ini nggak ada pertanyaan tapi pernyataan. Tadi yang menarik bahwa biasanya konflik itu terjadi karena setorannya tidak lancar. Ini kira-kira yang sering membuat konflik, ya, yang sering menciptakan konflik itu dapat setoran atau enggak ini? Monggo langsung Bang Rosa ya. Jangan-jangan yang membuat konflik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Ya, tadi ungkapan dari Mas Supri jelas menggambarkan memang kita sejak sebelum lahir keluar dari bapak itu rebutan sel telur ya. Itu juga sudah konflik. Dari mulai kecebong kita sudah konflik itu memang alamiah. Manusia di samping makhluk seksual juga makhluk konflik berarti sekarang ada tambahan satu. Namun demikian kalau hal pilkada itu tergantung kecerdasan bupati atau wali kota. Kalau bupati dan wali kotanya itu cerdas, harusnya memilih orang itu jangannya di kemudian hari menjadi batu sandungan bagi dirinya. Jadi masyarakat nanti kalau jadi bupati jangan milih Mas Supri jadi wakil. Pasti jadi batu sandungan. Kalau itu dipikirkan dari awal, maka karena tidak boleh dalam pemerintahan itu kemudian merugikan masyarakat. Konflik demokratis boleh, tapi kalau konflik anarkis sampai menjatuhkan, sampai merekayasa biar ditangkap, sampai apalagi itu yang kemudian merugikan masyarakat secara umum. Jadi pada prinsip masyarakat akan menerima apabila itu konflik demokratis. Tetapi kalau konflik anarkis, konflik yang di luar koridor hukum, yang melanggar hukum itu jangan dilakukan. Karena panglimanya demokrasi
dalam kehidupan demokrasi ini adalah hukum. Apabila hukum tidak menjadi acuan tertinggi, maka katolah itu kepemimpinan, maka tidak akan manfaat untuk masyarakat. Harusnya pemimpin daerah itu ketika berkonflik adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati masyarakat. Kalau wakil bupati mau menyaingi bupati, gimana Sardi? Itu yang dilakukan adalah prestasi, berlomba-lomba untuk meyakinkan masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa, oh, konfliknya itu sangat menguntungkan gitu loh. Konflik persaingannya itu sungguh luar biasa, karena ketika bupatinya lemah, wakilnya ternyata yang tampil. Ketika bupati tidak punya target prestasi, ternyata wakilnya yang berinisiatif. Nah, ini obat legal sudah mulai. Saya sepakat, konflik jangan dihilangkan, karena ini bukan negara komunis ya, jadi semua harus sama gitu ya. Semua manusia punya potensi masing-masing dan kebiasaan serta sifat berbeda-beda. Ini yang harus dikelola. Kalau pandai mengelola, maka masyarakat akan diuntungkan. Jadi prinsipnya kita sebagai masyarakat, silakan berkonflik elit itu, tapi tegakkan hukum. Jangan sampai konflik itu mengabaikan kaidah hukum. Ini yang tidak boleh. Nah, kalau ini sudah dilakukan, saya yakin outputnya adalah hasil yang baik untuk masyarakat. Mas Ersal sebagai calon pemimpin muda, kalau Mas Ardi mau ke DPR RI apa mau bupati, Mas? Saya kok bupati ya? Oh, bukan baik. Jadi orang tua itu banyak santernya juga, tapi anak muda itu juga banyak energinya. Dua hal ini kalau di matchingkan akan menjadi kepemimpinan yang bagus. Tapi jangan kemudian ini menjadi syarat. Jangan jenengan ngomong yang tua akan digantikan oleh yang muda, jangan juga begitu. Berarti Pak Aris karo Artinya bahwa persyaratan kepemimpinan adalah kecerdasan. Kecerdasan mutlak yang harus dilakukan. Karena tidak ada modal paling besar dan paling utama selain pikiran, Mas. Kalau pikirannya bagus, nggak punya duit pun akan bagus. Kalau pikirannya jelek, duitnya segudang pun akan menghancurkan masyarakat. Saya masyarakat, Mas, gitu ya. Matur nuwun, rahayu. Oke, terima kasih Mas Rosa. Ini jadi kepemimpinan itu harus mempunyai kecerdasan. Mas Didi, silakan. Ini sudah catat ini ya, ini panjang lebar ini. Silakan. Terima kasih kepada narasumber Mas Ersal, kemudian senior Pak Dr. dan Mas Haris. Konflik itu dari bahasa Latin yang baru saya buka, artinya kon itu adalah bersama, kemudian fikir itu adalah pertentangan dan percekcokan. Dari bahasa itu saja sudah jelas sekali bahwa konflik itu ya pertentangan dan percekcokan yang dilakukan oleh pasti lebih dari satu orang. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika konflik itu terjadi di kepala daerah, walaupun mungkin dalam tatanan terkecil keluarga pun bisa terjadi konflik. Memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Yayat, bahwa konflik yang baik itu adalah konflik ketika tidak sampai menyebar kemana-mana. Orang Jawa mengenal mikul nduwur mendem jero. Konflik di Kota Tegal itu sudah sangat liar sekali, sedangkan di Kabupaten Tegal ada konflik tapi ayem, tentrem, damai, tidak ada masalah dan tidak kemana-mana. Walaupun orang Tegal tahu semua, orang Kabupaten Tegal ngerti semua. Namun demikian di Tegal itu nggak ada masalah, mau biasa-biasa saja. Oleh karena itu sebenarnya konflik itu bisa timbul dan menyebar kemana-mana. Pertama karena memang tipe masyarakatnya, kedua
karena medsos yang bisa kemana-mana. Ketiga, karena memang orang urusan. Keempat, kebetulan Mas Supri kemarin habis sakit jadi tidak timbul rame. Mungkin kalau nggak sakit sudah rame duluan. Oleh karena itu, seperti tadi dikatakan oleh Pak Haris bahwa konflik itu memang seperti itu, kemudian ada pemerintahan dan sebagainya. Kalau menurut saya, biar tidak terjadi konflik yang macam-macam, pilihan bupati dan wakil bupati, pilih bupati saja, kenapa sih? Biar tidak ada konflik. Bikin aturan, bikin undang-undang, selesai sudah. Tidak ada wakil, adanya sekda. Kenapa tidak dibikin seperti itu? Apabila konfliknya kemudian sampai meruncing kemana-mana, sampai kemudian timbul permasalahan kemana-mana, kan menurut saya itu akan lebih baik. Menurut pemikiran saya, tidak ada wakil bupati, adanya sekda dan ada bupati, selesai. Bikin aturan seperti itu menurut saya akan lebih enak. Karena bagaimanapun juga konflik itu walaupun kecil, mungkin kecil, tapi pada yang namanya konflik pasti akan ada letupan-letupan. Wakil bupati, wakil wali kota atau siapapun pasti punya masa. Bupatinya, wali kotanya pasti akan punya masa. Dan itu pasti akan terjadi benturan-benturan. Sedangkan yang di atas mungkin santai-santai saja, nggak urusan. Tetapi yang di bawah pasti akan ditarik ke sana kemari. Seperti dikatakan oleh Pak Haris, konflik itu bisa terjadi pada siapapun. Walaupun satu partai bisa terjadi konflik. Kalau kepala daerah tidak mandang merah, kuning, hijau, dan kelabu, konflik itu bisa menerpa dan bisa terjadi dimanapun orangnya. Belum punya kedudukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Nih satu laginya nanti ya. Ini pernyataan semua ini tiga-tiganya. Dan yang menarik bahwa karena tidak ada pertanyaan, lalu nanti saya yang akan tanya. Nah, ini dari tiga narasumber, dari pernyataan-pernyataan tadi. Nah, saya tarik ambil contoh kasus di Kota Tegal. Ini contoh kasus ya, contoh kasus saja. Karena memang sudah ramai di media. Ini sampai ada tarik-menarik ajudan supir, nah, sampai saling lapor. Nah, ini ada nggak upaya penyelesaian dari Kemendagri, Pak Haris? Tadi Didi ngomong, jadi tidak ada pemilihan wakil gitu kan? Nah, yang jelas di sini tidak ada bupati, yang ada wakilnya, ya kan? Itu yang jelas itu Didi ya, tangan tebal ya. Nanti kita dengar aja dari wakilnya. Nah, ya, itu masalahnya mas. Harus diakui secara jujur, ya. Dirjen Oda ketika konflik sudah merugikan pelayanan publik harus turun, ya. Tapi yang resi ayam, ya memang diselesaikan secara ayam, ya kekeluargaan lah. Apalagi kalau partainya pada, ya mekanisme partai akan menyelesaikan dulu, ya. Nah, memang harus diakui, ya, nggak gampang posisi Dirjen Oda ini. Zamannya Sony Sumarsono, kemarin beliau cerita sama saya, bareng-bareng divaksin ya, gaweane nyong tiap minggu cuman ngurusi kepala daerah dan wakilnya yang bertengkar, yang sudah merugikan layanan publik. Itu saiki yang harus jujur diakui, di tingkat pusat kurang ayamnya mas. Kurang. Ya. Dan ini juga menjadi perhatian kami dari tim independen reformasi birokrasi nasional, akan disampaikan juga nanti ke forum rapat, termasuk sampai ke Pak Wapres, karena beliau adalah ketua Dewan Pengarah dari tim independen.
Mungkin Pak Wakil ngomong enak di rumah kena. Ya, sebelum ditanggapi monggo Pak Wakil. Nanti dulu, ini ada sesunya nanti ya, nanti Pak Wakil ini gongnya ini nanti. Iya. Ini Pak Yayat, ini yang Kang Yayat yang juga sering dan terlibat langsung di konflik itu, khususnya contoh kasus ini hanya contoh kasus saja ya. Kita tidak sedang mempreteli Kota Tegal, tapi hanya contoh karena yang terdekat yang jadikan contoh Kang Yayat. Ini saya mau tanya bahwa Kang Yayat ini sebagai orang yang sering ya yang ada di Kota Tegal, ada efeknya nggak Kang Yayat dari apa yang terjadi belakangan ini Kang Yayat? Silakan. Terima kasih ya. Pertama, saya sampaikan dulu kegelisahan saya sebagai orang Tegal, orang Kota Tegal yang sudah saya masuk Tegal itu tahun 84 Pak. Jadi saya mengamati persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi hampir pada setiap periode kepemimpinan. Kan, ya. Saya merasakan betapa getirnya ketika seorang wali kota harus berurusan dengan hukum karena korupsi. Itu sebagai warga kota, saya gelisah, saya sedih. Kok ketemu pemimpin begini saja kualitasnya. Yang terakhir ini juga sama, itu sangat menyedihkan, terlebih karena ini masyarakat sedang kena musibah. Artinya keinginan hati saya, tolong perhatikan lebih intensif masyarakat yang terdampak sosial budaya ekonomi oleh kopi. Sampai-sampai saya me-WA kepada sekretaris daerah, tolonglah kekompakan ASN terus dibina, karena saya hari ini sudah tidak mungkin lagi mengingatkan para kaum muda yang bertengkar itu. Kan kesulitan kaum muda itu kalau sudah merasa benar, benar dua-duanya kan susah, sudah tidak. Jadi akhirnya saya lebih banyak menyarankan sekretaris daerah. Apalagi di kementerian juga mengatakan kalau konflik ini belum benar-benar berakibat fatal kepada pengurangan kesejahteraan dan kenyamanan publik, ya kan dari reformasi kan belum bisa bertindak apa-apa. Nah, jadi sejauh ini saya hanya itu ikhtiar saya, karena keresahan ini, kegelisahan ini pasti bukan hanya saya yang merasakan, ya. Tetapi saya percaya dengan para pembicara yang tadi bahwa konflik itu harus tetap ada. Inherent konflik itu natur, sesuatu yang pasti ada. Tinggal persoalannya bagaimana kita mengelola konflik dengan baik. Nah, dalam catatan saya, konflik di Kota Tegal ini, di kepemimpinan Kota Tegal ini sudah sangat terbuka, sudah masuk kategori konflik terbuka yang kurang produktif bagi usaha-usaha penyejahteraan rakyat. Oleh karena itu saya sekarang lebih banyak me-WA sekretaris daerah, teman-teman ASN yang sepuh, yang senior, itu pun dengan asumsi bahwa mereka tidak masuk ke kedua wilayah konflik itu. Kan Pak birokrasi agak susah juga ya menjauhkan teman-teman ASN dari keberpihakan terhadap pemimpinnya. Itu yang susah. Tetapi apapun yang terjadi kan saya harus berikhtiar. Terlebih karena wali kotanya kan sahabatnya Gus Jigo, jadi saya nggak enak. Jadi saya harus terus-menerus. Tugas saya hanya itu sekarang. Mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan ini dengan baik, karena di hadapan mereka berapa tahun lagi ya masa jabatan mereka itu? 3 tahun. Masih lama ya? 3 tahun. Masa sisa 3 tahun ini harus berakhir secara tidak munasabah gitu, gara-gara konflik itu. Itu harapan saya seperti itu, saya.
Pak Atmo, Ustadz Atmo Tansidik bersama kawan-kawan. Saya kira itu, Mas ya. Ya, terima kasih Kang Yayat. Ini luar biasa sebagai pemerhati dan pengamat. Ini juga selalu memberikan saran ini kepada anak muda yang lagi mimpin di Kota Tegal. Dan saya kira tadi disampaikan oleh Kang Yayat bahwa konfliknya ini sudah keluar, ya, sudah keluar, dan kegelisahannya itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu semoga ada rekomendasi yang tidak tertulis ataupun tertulis yang kemudian Pak Haris ini sebagai tokoh nasional ini bisa menyampaikan ke tim pusat. Ya, ini sebelum nanti ke Mas Ersal biar mengalir lagi. Ini ownernya ini ngomong saja, ini mau nyomot takon. Monggo, silakan Mas Fatur. Baik, terima kasih. Saya mendengarnya dari tadi memang saya sih pengennya pertanyaan. Karena ya berawal dari begini. Saya melihatnya ada yang belum selesai. Konflik tadi ada konflik yang terbuka, ada konflik yang tertutup gitu. Pengamatan Oda hanya sekitar tadi yang terbuka itu 25% dan sisanya yang tertutup. Soal kenapa saya ngomong belum selesai? Belum selesai soal pemahaman soal tugas dan kewenangan. Kalau Kota Tegal saya melihatnya tugas dan kewenangannya menjadi dampak. Konfliknya bukan soal tugas dan kewenangan. Yang tertutup itu rata-rata konfliknya adalah ketidakharmonisannya gitu ya. Dan konflik ketidakharmonisannya soal tugas dan kewenangan. Apakah kemudian pertanyaannya apakah kemudian kepala daerah atau wakilnya itu tidak memahami itu gitu, atau yang ngurusi administrasinya untuk membagi kewenangan dan tugasnya juga tidak paham misalnya begitu. Taruhlah misalnya biasanya yang begitu-begitu sekda yang atur gitu misalnya, atau tidak bisa menjelaskan karena bupati dan wakil bupati mungkin atau wali kota dan wali kota mungkin karena orang baru belum membaca gitu, terus kemudian tugas dan kewenangannya tidak disampaikan kepada para pimpinannya. Saya melihat beberapa daerah ada ketidakharmonisan yang dibuat, ada yang memang mengalir. Mengalirnya di Kota Tegal misalnya karena ini dampak akhirnya tidak harmonis, terus kemudian tugasnya tidak diberikan kepada wakil gitu misalnya. Beberapa kali saya melihat misalnya ada kegiatan yang seharusnya wali kota tidak bisa terus kemudian ditugaskan kepada wakilnya, tapi itu tidak diberikan kepada wakilnya. Ini ada yang belum tidak selesai soal pemahaman atau kemudian kelegoan. Mungkin juga di kabupaten begitu, gitu mungkin. Tugasnya tidak diberikan atau kemudian harus diberikan kepada yang lain. Salah satu contoh misalnya, beberapa kali di Kota Tegal contoh sambutan gitu, ketika wali kota tidak hadir gitu. Terus kemudian biasanya diberikan kepada wakilnya. Nah ini diberikan kepada OPD gitu. Wakilnya padahal hadir gitu. Ini kan berarti ada ketidakharmonisan yang soal sistem itu yang dibuat. Saya dapat cerita pernah itu, saya masuk ke yang dibuat ketidakharmonisan yang dibuat. Ada salah satu wakil kepala daerah yang memang tidak ditugasi. Ya mantan sekda, saya tidak cerita Kabupaten Tegal. Mantan sekda cerita sama saya. Ketika hari ini orangnya jadi salah satu kepala daerah, dulunya jadi wakil. Jadi kepala daerah sebenarnya dulu tidak ngerti apa-apa soal wakil karena tugasnya tidak diberikan. Yang buat sekdanya. Mungkin sudah aduk-adukan dengan bupati atau wali kotanya. Nah, ini apakah kemudian, ini saya tanya ke Pak Haris, apakah kemudian ada sistem yang salah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan tidak harmonis kepala daerah? Cari-carilah misalnya, ya udahlah, karena ada tugas dan kewenangan yang diberikan, hanya karena mati dan tidak bisa, terus kemudian bisa digantikan oleh wakilnya, atau sengaja dimanfaatkan. Ada sistem yang salah tidak soal ini? Saya tidak bicara tadi soal itu sih, menurut saya
soal urunan, soal apa itu menjadi bumbu ya. Tapi kemudian sistemnya, apakah boleh di Undang-Undang Otonomi Daerah itu membuatkan perda atau perbuk yang mengatur itu gitu. Pembagian kewenangan, pembagian tugas. Karena sementara ini hanya berpegang pada Undang-Undang Otonomi Daerah. Tidak ada perda, tidak ada perbuk. Ngomong di kabupaten atau kota belum ada itu. Bisa saja wali kota atau bupati memanfaatkan tugasnya, wah ini daripada nanti mau nyalon, matikan saja ini tugasnya gitu misalnya. Itu terjadi. Itu pernah terjadi. Saya melihatnya begitu. Ya bukan di Tegal, di tetangga. Saya pernah ngobrol dulu, itu terjadi dan itu dilakukan. Saya tanyanya begitu Mas Haris, silakan. Terima kasih. Terima kasih, langsung dijawab aja Pak Haris. Jadi Kang Fatur, persoalannya undang-undangnya tidak ada yang ngomong begitu. Ya, tadi sudah saya jelaskan undang-undang kepala daerah dan wakil kepala daerah kan sebenarnya diturunkan dari undang-undang dasar. Yaitu tugasnya wakil tadi yang nomor 1 adalah membantu. Ya, yang kedua sing paling diteni ya menggantikan, ya kan? Sing paling diteni kan gue menggantikan, ya. Terus mewakili dan dinangani di bidang tertentu. Pada skala nasional Pak Kiai Ma'ruf Amin nangani Kisra. Nah ini sebenarnya disepakati aja karena majunya wakil punya kontribusi loh. Tidak boleh dilupakan bahwa terpilihnya pasangan bupati dan wakil bupati itu ada kontribusi wakil. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu wakilnya metu duit lu akeh. Kok bener apa orang tak kena wakile, ya kan? Metu duit oli akeh gara-gara nyong rekomo misalkan orang ngerti nyong. Sohek, Hambu ya. Sehingga dari awal komitmennya seperti apa? Karena sebatas komitmen aja. Kalau undang-undang dijabarkan dalam undang-undang orang bakalan ketemu. Ada misalkan nangani keseratok orang bisa. Hubungan antara Gus Dur dengan Megawati saat itu sebagai presiden dan wapres ya muncul dari komitmen. Oke, Bu Mega nangani satu bidang ya, demikian pula antara SBY dengan JK saat itu. JK ekonomi katakan, tapi ketika dengan Pak Bud ceritanya sejen maning. Ketika tahun pertama pemerintahannya Jokowi dengan JK ceritanya lain lagi, dan sekarang ceritanya lain lagi. Sehingga komitmen di awal itu udah ditata ya, maju bareng, komitmennya jelas, jangan sampai terjadi instabilitas, yaitu tadi pergeseran posisi tawar ya. Komitmennya udah jelas karena tujuannya adalah pelayanan publik. Saya pikir itu kan Fatur. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus sekali lagi. Terima kasih Pak Haris. Nah ini komitmennya harus jelas. Nah ini sekaligus nanti kita akan mengkonfirmasi, ya, tadi disampaikan di awal bahwa konflik di Kota Tegal sudah sampai keluar. Konflik di Kabupaten Tegal ini masih tipis-tipis. Nah ini mumpung ada Mas Ardi, Pak Wakil, Mas Wakil, monggo Mas Wakil. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ustaz, semua yang hadir di sini, sahabat saya Pak Haris Turino, Mas Ersal, Pak Yayat, Damang Pak Yayat. Alhamdulillah saya. Ya, semua Pak Dr. Faudin, apa kabar semua yang hadir, teman-teman. Saya di sini sebenarnya ingin menikmati kopi aja sama denger gitu. Jare Bang Supri ini mumpung teka. Saya tidak dalam kapasitas pembicara, tapi dalam arti saya mau sepakat dengan disampaikan dengan Pak Haris bahwa memang kalau terkait beberapa teman ya yang di luar, bukan di sini gitu ya, sebagai wakil banyak yang wakil tidak memahami posisinya.
Dan tadi siapa disampaikan sama kayaknya Mas Fatur yang nyampain. Wakil itu harus baca dulu aturannya, bahwa di Undang-Undang OTDA itu sudah diperjelas bahwa tugasnya wakil ini sekian, dan memang tugasnya tidak ada wewenang. Itu harus dipahami bahwa kepala daerah itu memiliki tugas dan wewenang, tetapi wakil itu hanya memiliki tugas, tidak punya wewenang. Sehingga untuk menjalankan tugasnya, tadi kesepakatan di awal lah Bupati memberikan sebagian wewenangnya, dan itu harus dibuatkan aturannya di daerah itu. Kalau gubernur membuat peraturan gubernur, kalau di kota bikin perwali, kalau di kabupaten bikin perbu. Atau kalau memang ada itikat dari dewan, dibikin perda sekalian. Jadi jalurnya itu lurus terus sampai kapanpun, kan gitu. Karena kalau perbu anytime bisa diganti, kan begitu. Nah, pemahaman dari para kepala daerah dan wakil inilah yang sebenarnya pada akhirnya balik lagi, ikro, baca aturannya gitu. Nah, saya rasa yang banyak menjadi benih-benih konflik atau ketidakharmonisan ini adalah kepala daerah dan wakil yang tidak membaca. Ya monggo kita ngaji lagi di ngopi kemisan ini. Mungkin itu kali ya saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat Mas Ardi. Ya. Terima kasih Pak Wakil. Ya ini terima kasih. Ini bukan mengkonfirmasi tapi juga menegaskan bahwa kalau mau jadi wakil ya baca aturannya seperti itu. Ini biasanya ada disengkek ini ya, tapi kali ini izin jadi nggak ada yang banyak. Nah, saya kira masih ada yang perlu ditanyakan. Masih ada? Iya, ini saya perlu kembali ke narasumber bahwa tadi disampaikan bahwa sebetulnya kalau mau harmonis itu juga harus jelas komitmennya antara tugas dan wewenang. Bagaimana tanggapan Mas Ersal? Silahkan. Terima kasih Mas Fatudin sebagai host. Kembali saya sampaikan selamat datang ke Mas Ardi, Wakil Bupati, dan Pak Godsun, yang juga seharusnya bisa kita mintai pendapat Mas, karena yang menjadi review isu ini Kota Tegal. Saya mungkin lebih mengingatkan kembali kita semua bahwa memang Kota Tegal ini dinamika kepala daerahnya ini sangat luar biasa dan sering membuat isu ini tidak hanya di Kota Tegal saja tetapi sampai ke Kabupaten Tegal. Mungkin kita ingat ya, kepala daerah yang sebelumnya juga mengalami konflik ya, mengalami disharmoni. Kemudian ketika kita bicara tadi faktor-faktornya, ternyata mereka juga satu partai sama juga, yang ini juga satu partai. Jadi menurut saya memang Kota Tegal ini menjadi sumbu pendek ini kata Dokter Yayatnya. Tetapi yang perlu kita menjadi pelajaran adalah terkait dengan komitmen dan chemistry yang mestinya dibangun oleh masing-masing kepala daerah, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerahnya. Dan saya Mas Fatudin lebih ingin membandingkan dengan sistem pemilihan ya. Karena data yang ada memang setelah sistem pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah menjadi pemilihan langsung. Tetapi kita belum banyak menemukan sebelum sistem pemilihan itu ada, seperti apa tingkat keberhasilan dari kepala daerah yang tentu ada kaitannya dengan pecah kongsi atau konflik itu. Dan ini menjadi pemikiran saya terkait dengan pendidikan kepala daerah, atau yang sekarang ini justru dialami setelah menjadi kepala daerah, atau yang kita sebut pendidikan Lemhanas ya. Saya tahu bahwa sebelum ada pemilihan langsung ada satu syarat Lemhanas menjadi syarat menjadi kepala daerah. Barangkali ini menjadi satu solusi bahwa untuk menjadi kepala daerah mesti ada pendidikan Lemhanas agar chemistry yang mestinya tadi dibangun, kemudian komitmen yang kemudian harus dibangun menjadi tertata setelah adanya pendidikan Lemhanas. Nah, barangkali itu satu pemikiran yang menjadi masukan untuk sistem pemilihan. Terima kasih. Terima kasih Mas Ersal. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Sebelum closing saya pengen dengar ini karena gonjang-ganjing pendongkelan ini kan bukan hanya di kepala daerah, di partai ini juga lagi musim pendongkelan, kudeta. Ya ini Pak Atmo, monggo Pak Atmo. Saya pengen dengar petuahnya Pak Atmo ini terkait pendongkelan ya. Silakan Pak terima Atmo. kasih. Mohon maaf kami agak terlambat karena harus ngisi di pesantren Al Hikmah tentang beda buku Tadarus Cinta, jadi tadi agak telat. Saya tertarik pada statement awal, insya Allah saya husnul sangat ikhlas dari founding fathers kita. Betapapun dibuat undang-undang yang semangatnya adalah bla bla, pada akhirnya sangat tergantung dari semangat penyelenggara negara. Faktor kerohanian, ini persoalan akhlak. Nah, terkait istilahnya gonjang-ganjingnya ini kebetulan kami lebih awal sebelum disarankan gubernur, kebetulan Ki Haryo Hamin 3 dengan kami merancang Ruat Kota Tegal. Ruat Kota Tegal. Mohon maaf, Ruat itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia halaman 1194 mengembalikan pemulihan. Jadi enda aja ruwet di Ruat itu. Oleh karena itu, ini perlu peran mediasi. Mohon maaf, dalam sejarah Jawa, saat penampilan Lais, Lengger, dan Ronggeng ada bodor. Bodor itu pelawak. Dalam golek ada lupit dan selenteng. Dalam wayang ada Semar, Gareng, Ketut Bagong. Yang ini memainkan fungsi ventilasi ketika terjadi ketegangan antara elit. Ini. Maka Punokawan siapakah? Ya ulama. Siapa? Forkompinda yang mendapat dana publik. Forkompinda itu mendapat dana publik. Tapi mohon maaf, Tahadus Binimah, saya 6,5 tahun kepala bagian humas, terkadang ada aparat dalam yang menikmati. Kalau nggak terlalu akur, dia rezekinya ke sana. Ada yang memelihara kondisi semacam itu. Ini terus terang aja. Saya dulu wakil ketua forum para kabag humas se-Jawa Tengah. Setiap ada keluhan tentang itu, dan saya pernah mewakili selaku kabag humas untuk hadir sebuah forum. Di situ ada wakil bupati. Untuk saya bisa main compong. Saya demi Allah bu, kondisi objektifnya begini. Sudah selesai karena itu. Nah, tapi pada akhirnya apa? Saya kembali ke Mas Fatur. Cobalah ada satu-satu yang nyontoh. Disaksikan Forkompinda, saya kira ini backgroundnya sangat moral. Saya sangat sepakat sekali dengan pemikiran Mas Fatur membuat itu. Sekali-kali nyontohnya, bikin inovasi. Jangan hanya istilahnya kita taklid. Saya kira sudah cukup menarik diskusi atau ngobrol tipis-tipisnya ini ya. Ngopi kemisan ini biasa tipis-tipis karena habis ini nggak ada rekomendasi apapun ya. Karena di sini semuanya ngobrol bebas. Yang mau ya
Jadi kalau habis ngobrol kemisan nggak ada yang baper, begitu ya Bang Supri ya. Sebelum ditutup kami minta closing statementnya dari para narasumber. Yang pertama dari Pak Yayat atau Kang Yayat. Terima kasih kepada para tokoh yang rawuh di sore hari ini, kepada Pak Haris jauh-jauh dari Jakarta, Mas Ersa dari perwakilan kaum muda. Saya berkesimpulan bahwa apa yang kita perbincangkan pada akhirnya berniat untuk mendamaikan suatu keadaan, meningkatkan produktivitas pemerintahan di daerah khususnya, sehingga dengan demikian dari segi cita-cita dan idealisme kita sama sebetulnya. Kita merindukan sebuah pemerintahan yang betul-betul sanggup menyejahterakan masyarakat. Adapun dalam perbincangan ini kemudian harus terpaksa muncul kata-kata yang kurang enak, yang kurang enak. Ya itulah bagian penting dari perasaan kita sebagai warga satu daerah, sebagai warga yang berharap banyak dari kebijakan di pusat. Wabil khusus soal tolonglah pelihara saja ASN yang baik, tidak usah memihak sana sini, Anda bekerja saja melayani masyarakat. Saya kira itu ya. Terima kasih Kang Yayat. Kita kasih aplaus buat Kang Yayat. Mas Ersal, closing Mas Ersal. Terima kasih. Jadi ini sering sekali saya sampaikan kepada teman-teman muda, karena memang kita di KNPI membidangi OKP komunitas, bahwa kita sebagai generasi muda ini janganlah tabu dengan politik, dan kita perlu untuk belajar bagaimana menjadi pemimpin, karena waktu yang akan membuktikan bahwa kitalah yang kemudian akan menjadi pemimpin masa depan. Dan terkait dengan isu ini atau review dari Nyong Kopi ini, yang mau tidak mau kita harus berbicara konteks Kabupaten Tegal. Barangkali ini yang membedakan antara Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, tingkat atau karakter masyarakatnya tentu sangat beda, masyarakat kota dan Kabupaten Tegal. Dan juga saya yakin betul tokoh-tokoh yang menjadi pelindung atau menjadi pemberi masukan kepada di kepala daerah kita masih sangat didengarkan, yang kemudian akhirnya tidak sampai menjadi mengganggu pelayanan publik dan lain sebagainya. Dan itu patut kita syukuri, apalagi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa keterlibatan anak-anak muda di Kabupaten Tegal sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal melalui banyak forum-forum pembangunan yang kita dilibatkan. Tentu ini menjadi secerca harapan untuk kita anak-anak muda untuk bisa menjadi bagian dari pembangunan di Kabupaten Tegal. Barangkali itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Pak Haris, cukup. Terima kasih. Saya kira Pak Haris sudah mencukupkan diri untuk closing, tadi sudah sekaligus. Terima kasih kepada narasumber Pak Dr. Insinyur Haris Turino, Pak Dr. Yayat Hidayat, Mas Ersal Abu Rizal, Pak Wakil Bupati, Pak Atmo Tan Sidik, Pak Haji Hosun, Ko Apo, Bang Supri, dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwa jagalah selalu konflik, namun konflik harus dimanage dengan baik agar masyarakatnya juga memperoleh kesejahteraan yang baik, dan di kemudian hari jika terjadi keruwetan maka harus diruat. Terima kasih. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.